upaya strategis untuk mengangkat kualitas kerajinan lokal dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus digencarkan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Mimika. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan program studi tiru yang menyasar 3 daerah potensial di Indonesia, di mana salah satu fokus utamanya tertuju pada Desa Peliatan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Rombongan studi tiru yang terdiri dari jajaran pengurus Dekranasda, Dinas Koperasi dan UMKM, serta perwakilan Asosiasi UMKM Kabupaten Mimika ini melaksanakan agenda kunjungan selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 24 hingga 28 November 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dekranasda Mimika, Ibu Priyana Kemong, dengan didampingi Ketua Harian, Nela Manggara. Gianyar dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini telah lama tersohor sebagai pusat seni dan kerajinan kelas dunia yang berhasil membangun identitas daerah yang kuat lewat karya seni. Daerah ini dikenal sebagai rumah bagi beragam kerajinan tangan, mulai dari seni ukir kayu yang rumit, anyaman, hingga produk seni kreatif lainnya yang memiliki pasar luas di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Rangkaian kegiatan di Gianyar resmi dibuka pada Selasa 25 November 2025 dengan kunjungan ke Taksu Bali Gallery di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud. Kehadiran tim dari Mimika disambut dengan hangat oleh perwakilan pemerintah daerah dan Dekranasda setempat. Dalam pertemuan tersebut, pihak Dekranasda Mimika menyampaikan apresiasi mendalam atas penerimaan yang sangat baik dari tuan rumah yang menciptakan suasana nyaman bagi rombongan untuk belajar. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung proses kreatif dan manajerial para pengrajin di Gianyar dalam mengolah produk hingga memiliki nilai jual tinggi dan karakter yang khas. Kami ada di 3 titik dan di Kabupaten Gianyar ini untuk kami ingin melihat secara langsung kerajinan yang ada di sini yang langsung dikerjakan oleh pengrajin UMKM. Untuk itu, saya mau sampaikan sedikit dulu untuk diketahui di sini bahwa kami di Papua, khusus di Timika, kami punya kerajinan banyak, kerajinan lokal sangat banyak. Yaitu ada kerajinan ukiran seperti yang ada ini, walaupun mungkin kami belum sampai sesempurna yang ada ini. Untuk itu kenapa kami harus buang tiket mahal untuk kami datang melihat langsung dengan harapan kami akan mendapat ilmu, mungkin dikasih bocoran kenapa sampai ukiran ini bisa bagus-bagus begini, dan kami akan pulang untuk melanjutkan ke kami punya masyarakat lokal. Khusus 2 suku, yang paling utama adalah kami punya suku Kamoro, pemilik negeri. Jadi di kami punya kabupaten itu ada 2 suku besar pemilik negeri, mungkin kayak di Bali sini. Jadi kalau masyarakat yang Kamoro itu mereka kerajinannya itu ukiran. Tetapi sampai hari ini kami mungkin masih di bawah 30% lah. Itu yang menyebabkan sampai kami datang, supaya mungkin kami juga bisa naik sedikit jadi sekian persen lah. Mohon bantuan sebentar. Kunjungan ini juga menjadi momen berharga untuk menggali sejarah kesuksesan UMKM lokal. Di Taksu Bali Gallery, rombongan mendapatkan wawasan dari Putu Aditya, generasi kedua penerus usaha kerajinan patung kayu di desa tersebut. Perjalanan galeri ini ternyata bermula dari kesederhanaan pada era 1980-an. Kala itu, sang kakek yang berprofesi sebagai petani mulai memahat akar kayu hanya sebagai pengisi waktu luang di sela aktivitas bertani. Namun kuatnya tradisi ukir di Bali menjadi inspirasi yang melahirkan karya-karya artistik. Bakat alam yang awalnya bukan ditujukan untuk tujuan komersial tersebut kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Potensi ekonomi mulai digarap serius ketika wisatawan mancanegara mulai menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap detail dan keunikan ukiran yang dihasilkan mengubah hobi menjadi industri yang menghidupi. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya sedikit saja menerangkan sebelum nanti mungkin dari pihak Dekranasda Kabupaten Gianyar juga nanti juga disusul oleh Bapak Dinas Koperasi yang akan hadir.
Jadi sedikit sejarah atau story dari galeri kami ini. Awalnya itu di tahun 80-an, dimulai dari kakek saya, almarhum Iketut Pedas, yang dimana beliau merupakan seniman patung yang dulunya pergi bertani. Jadi kegiatan sehari-harinya pergi bertani, tetapi diselang di tengah sawah ya. Diselang dia pergi ke sawah. Kita di Bali ini mempunyai tradisi mematung, mengukir, khususnya di daerah kami di Desa Emas, Desa Pliatan juga. Yang dimana di sini adalah Desa Pliatan, yang dimana beliau itu pergi ke sawah, pergi ke ladang. Ketika di sela waktu siang atau sore hari, dia sambil melihat ada akar-akar kayu, itu sambil dia mematung. Jadi awalnya itu seni patung yang ada di desa kami itu adalah untuk mencurahkan atau meluangkan waktu. Jadi bukan ada konteks untuk berbisnis atau ekonominya. Dan akhirnya mulailah, karena ini darah dari seniman, dari kakek saya turun ke orang tua saya, yang dimana orang tua saya itu Imade Budiasa masih eksis, artinya masih juga mengukir hingga detik ini, membuat patung. Beliau mulailah pada masa-masa sekolahnya, SMA kalau tidak salah, mulai dia juga untuk belajar mematung. SMP SMA itu karena didikan dan melihat kakek saya, beliau juga mulai belajar dan melihat potensi. Ternyata banyak wisatawan pada tahun 90-an tersebut datang ke Ubud. Jadi awal-awal pariwisata datang ke Ubud itu tahun 90-an, itu mulai banyak turis-turis yang melihat patung tersebut, seni patung ini. Karena mereka lihat detailnya, jadi dari kayu-kayu yang bekas yang kita tidak pakai, awalnya itu sebagai dikira kayu bakar itu, dipakai dan diubah menjadi sebuah patung yang ada nilai seni dan ada nilai ekonominya. Melalui studi tiru ini, Dekranasda Mimika berharap dapat mengadopsi semangat ketekunan dan manajemen seni yang ada di Gianyar untuk diterapkan di Mimika, sehingga kerajinan khas Mimika pun mampu bersaing dan menjadi identitas daerah yang membanggakan.